Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Zahra Nindya Putri dengan NPM 201000107. Di sini saya akan membahas tentang fungsi hukum pidana dan sifat subsidiar hukum pidana. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu fungsi dan tugas hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini secara umum untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, fungsi khususnya yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang bersifat memaksa dan mengikat. Dan tugas hukum pidana menurut H.L.A. Hart adalah untuk melindungi masyarakat dari setiap kejahatan yang muncul akibat adanya pelanggaran undang-undang. Kemudian menurutnya lagi, hukum pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan saja, tetapi juga bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan, maupun kejahatan yang sama ataupun yang berbeda. Kemudian adapun menurut Wilkins, memiliki pandangan yang cukup spesifik tentang tujuan hukum pidana, yakni untuk memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ini memiliki dua fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi preventif atau pencegahan, dan represif atau pengendalian. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang kedua, yakni subsidiar. Subsidiar ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan sebuah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, atau dapat didefinisikan juga bahwa sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, atau seperti hukuman kurungan. Penggantinya hukuman denda apabila terhukum tidak dapat membayarnya. Dalam subsidiar ini terdapat dakwaan, yakni dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwa yang disusun secara berlapis dengan maksud sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Nah, kemudian adapun contoh dakwaan subsidiar, yakni seperti A. melakukan pembunuhan terhadap B yang telah direncanakan 1 bulan yang lalu. Kemudian A menjalankan aksinya dengan cara menganiaya B terlebih dahulu hingga tewasnya B. Pembunuhan berencana ini termasuk ke dalam primair, yakni pada pasal 340 KUHP. Kemudian pembunuhan itu bisa dikatakan subsidiar yang terdapat dalam pasal 338 KUHP. Kemudian penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut yakni termasuk ke dalam lebih subsidiar atau tertera dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Dakwaan subsidiar tidak dapat diperlukan apabila lapisan dakwaan tidak terbukti, harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Kemudian jika dakwaan primer ternyata terbukti, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidiar atau lapisan di bawahnya. Nah, teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan materi yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.